wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-8, masih bicara tentang akhlak. Dan pembahasan ini kita akan membahas tentang akhlak al-ihsan, berbuat kebaikan ataupun kebajikan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan seorang muslim tidak memandang berbuat baik itu sebagai sekedar akhlak utama yang menghiasi tingkah lakunya saja, akan tetapi dia memandangnya sebagai bagian dari akidahnya dan merupakan bagian besar keislamannya. Karena Islam dibangun di atas 3 pondasi utama. Pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Dan ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang panjang sekali yang disebut dengan hadis Jibril. Jadi satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an bercerita, kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih pakaiannya dan tidak ada bekas safar. Anehnya, para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun yang kenal orang tersebut. Karena kebiasaan para sahabat, kalau ada orang baru biasanya mereka mengenalkan, tapi tidak ada satupun sahabat yang mengenalkan dia. Kalau memang dia orang jauh, yang namanya padang pasir tentu ada bekas safarnya, minimal banyak debu di kepala dan pakaiannya, tetapi tidak ada bekas safarnya. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa tidak ada satupun sahabat yang mengenalinya? Yang anehnya lagi, orang ini tiba-tiba mendekat Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi SAW dan menempelkan lututnya di kedua lutut Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian orang ini bertanya, apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab. Kemudian orang ini bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi SAW kemudian menjawab. Dan setiap jawaban Nabi SAW selalu orang ini mengatakan shadaqta, kau benar. Termasuk juga pertanyaan soal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW kemudian menjawab tentang apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa merasakan itu, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Maka di ujung hadis Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bertanya itu? Karena pertanyaannya macam-macam, sampai kepada bertanya soal kiamat dan tanda-tandanya. Maka seluruh para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, hada Jibrilu atakum yu'allimakum amra dinikum. Yang datang tadi adalah Jibril, sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama-agama kalian. Inilah dasar dari pembahasan kita tentang apa itu ihsan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ihsan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ihsan itu al-ihsanu fil ibadati. Bagian pertama adalah al-ihsan fil ibadati, ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah itulah tadi yang saya jelaskan di awal hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa merasakan itu, maka yakini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kalau kaedah ini Bu dipakai pada setiap ibadah-ibadah kita, saya yakin tidak perlu lagi ada orang bertanya apa itu khusyuk. Karena kalau keyakinan ini ada pada setiap kita saat ibadah, secara otomatis khusyuk itu akan datang. Karena kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah, maka tidak mungkin kita melakukan ibadah asal-asalan kan. Sesama makhluk saja, umpamanya ada orang yang beribadah karena riya. Orang yang melakukan ibadah riya itu terkadang dia khusyuk, tetapi salah khusyuknya. Harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan pula kepada makhluk. Artinya sesama makhluk saja kita beribadah ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, terkadang kita bisa khusyuk dalam ibadah itu karena semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dan juga sanjungan orang. Lah kenapa kemudian kepada manusia kita bisa khusyuk hanya karena mendapatkan pujian dan sanjungan mereka, kemudian kita tidak bisa melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas Allah pencipta kita yang akan memberikan segala sesuatu yang kita hajatkan. Tentu Allah lebih utama dibandingkan khusyuknya kita kepada makhluk. Itu karena buah daripada ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalau tidak bisa merasakan itu, maka yakini Allah melihat kita. Kalau kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala alias muraqabah, maka ini pun bisa menyebabkan kita lebih khusyuk lagi dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramallah kalian karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat amalan kalian. Beramallah kalian karena pasti Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kalian. Kalau keyakinan kita kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segalanya. Kalau itu yang kemudian kita tanamkan, maka pasti kita tidak mungkin meremehkan ibadah-ibadah kita, karena setiap ucapan kita, setiap amalan kita pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Jadi tingkatan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah al-ihsan, seolah-olah ketika kita beribadah kita melihat Allah, atau kalau tidak sanggup meyakini itu, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Ini yang pertama, al-ihsan fil ibadah, ihsan dalam ibadah. Yang kedua, al-ihsan fil qawli wal amal, ihsan dalam perkataan dan juga pada amalan. Pertama, pada perkataan itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 53. Allah mengatakan qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan dalam ayat yang lain wa qulu linnasi husna, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka mengucapkan sesuatu yang sangat indah, yang sangat santun. Dan juga Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia ucapan yang indah, ucapan yang santun. Maka ketika kemudian seseorang berusaha untuk menjaga lisan dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik, berarti dia telah melakukan ihsan dalam perkataannya. Bicara itu mudah kan Bu? Tidak sulit orang ngomong itu. Tetapi yang diberikan taufik dalam ucapan itu sedikit sekali. Amalan yang paling mudah itu kan bicara, tetapi sedikit sekali orang yang diberikan taufik saat bicara. Padahal Nabi SAW mengaitkan keimanan itu dengan kesantunan dalam bicara. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ucapkan kalimat santun, kalau tidak bisa diam. Lihat di sini Allah kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah ketika kita sanggup melontarkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun. Dan itu bagian daripada ihsan, kebaikan. Makanya sering saya katakan kan Bu, orang yang mengucapkan kalimat baik itu, kita sendiri yang mengucapkan itu tenang hatinya. Kita yang mengucapkan itu rasanya plong, tenang. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian mengucapkan kalimat yang tidak santun, apalagi sampai menyakiti orang. Terkadang menyesal orang yang mengatakannya tuh. Kenapalah saya tadi mengatakan seperti itu. Itu dari sisi orang yang mengucapkannya, belum dari sisi orang yang mendengarkannya. Kalau yang kita ucapkan itu kebaikan, orang yang mendengarkannya pun dia merasa senang, merasa cinta dengan kita, menghargai kita, menghormati kita, dan ingin bicara dengan kita. Tapi kalau seandainya ucapan kita ini tidak santun, kasar, kotor, menyakiti orang, nyinggung,
Orang yang mendengarnya pun kadang-kadang kapok mau ngomong dengan kita tuh. Ketemu dengan kita aja tak mau. Ada kita pun dia lari. Karena tidak suka gitu ya. Bahkan terkadang kita pula dilaknat, digibah orang itu. Makanya ketika kita membiasakan mengucap kalimat-kalimat yang indah, itulah bentuk ihsan kita, tidak menyakiti orang dengan lisan kita. Ini yang kedua. Al-ihsan dalam ucapan yang pertama, dan ihsan dalam al-amal. Ihsan dalam amalan. Ihsan dalam amalan ini tentu ada dua macam Bu ya, ihsan dalam amal ini. Karena amal sendiri terbagi menjadi dua kan. Ada umuriddin, perkara-perkara agama seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang semacamnya. Dan ada perkara-perkara amal itu dalam umur al-hayah, kehidupan, dalam kehidupan kita, berbuat baik kepada manusia, kepada tetangga, kepada orang tua dan begitu seterusnya kan. Lah dua-duanya tetap harus ada ihsan. Ketika kita sholat, berusaha kita perbaiki sholat kita dan tanamkan sikap tadi yang saya jelaskan di atas, seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak, yakini Allah melihat kita. Begitu juga dalam perkara-perkara kehidupan manusia, kita dituntut untuk ihsan. Lah di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil tentang perkara ihsan itu. Kita baca dulu, kemudian kita terangkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah baik kalian, karena sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Lihat bagaimana ihsan itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dan itu penting Bu. Meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena orang Arab mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana Anda mencintai, tapi bagaimana Anda dicintai. Karena kalau seandainya kita mencintai, belum tentu yang dicintai itu mencintai kita. Tapi kalau kita kemudian dicintai, maka kita bisa mencintai. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, belum tentu Allah cinta dengan kita kalau salah cara meraih kecintaannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, berarti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla sudah benar. Dan itu buahnya sangat besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Allah itu kalau sudah cinta dengan hambanya Bu, maka yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan." Saya suka dengan si fulan. Fahibahu, kau harus suka juga dengan dia. Maka kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah dimanapun mereka berada dan mengatakan, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu." Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian semua harus mencintai si fulan. Maka ketika seluruh malaikat mencintai si fulan, orang yang dicintai Allah, maka Allah akan berikan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi untuk mencintainya. Lihat bagaimana dampak kecintaan Allah kepada kita itu menjadikan seluruh malaikat cinta kepada kita dan seluruh makhluk cinta kepada kita. Lah salah satu penyebab kecintaan Allah kepada kita adalah al-ihsan, berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan."
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan juga berbuat kebajikan atau kebaikan. Jadi ihsan itu perintah Allah. Dan kalau kita melakukan perintah Allah, berarti itu tanda dari alamat ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan juga Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Sini kita disuruh untuk berbuat baik. Mu'alif mencontohkan bentuk ihsan kepada manusia. Apa caranya? Mengeluarkan kalimat santun, mengeluarkan kalimat baik. Apalagi kalimat-kalimat itu bisa menenangkan orang, Bu. Saya contohkan gini ya, Bu. Kalau ada orang sakit, kemudian orang sakit ini sabar dengan penyakitnya, tentu orang sakit ini kan banyak pahalanya kan, Bu. Ibu sakit, kemudian ibu sabar, kemudian ibu mengharap dengan sakit ibu pahala dari Allah dan mengatakan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala akan musibah yang menimpa kepadaku. Maka dengan sebab kesabaran karena ibu sakit dan dengan sebab ibu mendoakan, berdoa kepada Allah agar mendapatkan pahala dari sakit ibu itu, ibu akan dapat keutamaan banyak. Bisa saja dosa-dosanya dirontokkan, kemudian juga diangkat derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada yang lebih besar lagi pahalanya dibandingkan orang sakit. Siapa mereka? Orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Jadi orang yang sakit kemudian sabar dan mengharap pahala saja sudah besar pahalanya. Tapi ada yang besar lagi pahalanya, Bu. Orang sehat, tapi mereka orang-orang yang berkunjung kepada orang sakit untuk menghibur dia. Jadi ibu dengar tetangga sakit, kemudian ibu ziarah kepada tetangga, kemudian dengan kata-kata yang lembut, ucapan-ucapan yang santun, menghibur, akhirnya kemudian sedikit banyak meringankan bebannya. Atau mungkin ibu mendoakan kesembuhan, yang siapa tahu rupanya doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ibu orang itu sembuh. Karena doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada yang tahu, ya. Sebanyak-banyak orang yang datang mengunjungi orang sakit, kemudian di antara mereka berdoa, rupanya ada satu dua yang diterima doanya, akhirnya menjadikan sebab kesembuhannya kan, Bu. Maka orang ini lebih besar pahalanya dibandingkan orang sakit itu sendiri. Bahkan belum lagi sampai ibu melangkahkan ke tempat orang yang sakit, belum duduk ya kan, baru berjalan saja, maka ibu seolah-olah berjalan, kata Nabi SAW, seolah-olah berjalan fi thimaril jannah, di bebuahan sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja sebuah contoh bagaimana ucapan yang baik itu memiliki dampak yang luar biasa dari segi pahala. Kemudian juga di sini muallif membawakan ayat wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapa, kemudian kepada karib kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga hamba-hamba sahayamu. Lihat bagaimana komplitnya Islam di sini. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang berbuat baik kepada manusia siapapun mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang maratibnya, tingkatan-tingkatannya.
Yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasul, siapa manusia yang pertama kali aku berbuat baik kepada mereka? Siapa manusia yang pertama kali harus berbuat baik kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, kepada siapa lagi? Maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Baru Rasul mengatakan, abuka, bapakmu. Lihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan orang tua dibandingkan orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim itu, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan hendak berbaiat di atas hijrah dan jihad. Tapi Nabi SAW mengatakan, fahal min walidaika ahadun hayyun? Apakah kamu masih punya orang tua yang masih hidup? Keduanya atau salah satunya? Maka sahabat ini mengatakan, na'am bal kilahuma. Bahkan kedua-duanya masih hidup wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, fatabtaghil ajra minallah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau hendak mencari pahala dari Allah? Maka orang ini mengatakan ya. Maka Rasul mengatakan, farji' ila walidayki fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu, kalau kau ingin cari pahala, pulang, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah pergaulanmu kepada keduanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini, wabidil qurba. Setelah kemudian kepada orang tua, baru kepada karib kerabat kita. Karib kerabat kita yang ada hubungan dengan kita secara rahim. Maka mereka orang yang didahulukan sebelum yang lainnya. Kemudian juga baru setelah kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan cara apa? Tidak menyakiti mereka, tidak memakan harta mereka. Karena ada ancaman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa saja yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sama halnya dia memakan bara api dalam perutnya. Lihat bagaimana ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, mengusap kepalanya, maka itu bisa menyebabkan kelembutan hati kita. Kelembutan hati kita. Jadi orang-orang yang keras hatinya, Bu ya. Kalau kita keras hatinya, ibadah enggak pernah khusyuk, bawaannya marah-marah, kan itu. Bawaannya itu malas, dinasihati tidak bisa, mendengarkan ngaji tidak masuk, keras hatinya. Maka salah satu yang bisa melembutkan hati adalah dengan cara menyayangi anak yatim. Cari anak yatim, kemudian usap kepalanya, kemudian hibur dia. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengadukan soal kekerasan hati. Bagaimana cara solusinya? Kata Rasulullah, datangi anak yatim, usap kepalanya, kata Rasul. Makanya kita lihat di zaman Nabi SAW, Bu, kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Arab itu, sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Al-Walid, Uqbah, Rabi'ah, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh Quraisy itu yang tua-tuanya, susah mereka mendapatkan nasihat, kan? Diajak masuk Islam tak mau.
malah kemudian memerangi Nabi SAW. Diajak kepada hidayah juga mereka lari, malah memusuhi Nabi SAW. Apa penyebabnya, Bu? Kenapa mereka menolak hidayah? Ulama mengatakan salah satu penyebab orang-orang tua di zaman Rasul mereka sulit masuk Islam itu karena tidak ada rahmat dalam hatinya, tidak ada kasih sayang dalam hatinya, sehingga keras hatinya tuh. Dan itu dibuktikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Kenapa mereka bisa mendustakan agama, menolak kebenaran? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Karena mereka selalu menghardik anak yatim, menunjukkan kerasnya hati mereka sehingga sulit mendapatkan hidayah, berujung dengan mendustakan agama. Maka yang ketiga, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan. Kalimat miskin dengan fakir itu kalau dipisah berarti maknanya sama. Tetapi kalau disebutkan dalam satu redaksi berarti fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Tapi di sini kan disebut kalimat miskin, tidak disebut fakir, berarti termasuk juga fakir di dalamnya. Artinya kita harus berusaha menyantuni fuqara wal masakin, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Dengan cara apa? Ya, bantulah mereka untuk melepaskan kelaparan mereka, menutup aurat mereka dengan cara memberikan pakaian kepada mereka, mengajak manusia untuk membantu mereka. Maksudnya begini, Bu, terkadang kita ini ya tidak kaya-kaya banget, susah juga, tapi kita punya tetangga yang jauh lebih susah. Kadang-kadang kalau kita membantu tetangga yang susah, kita sudah susah, mau membantu orang susah kan susah, Bu. Maka caranya apa? Cari orang lain, cari orang-orang kaya. Kemudian ibu katakan, saya ini punya tetangga susah, bisa enggak ibu atau bapak bantu dia? Begitu cara bantunya, Bu. Tapi ibu jangan ngomong juga, sebenarnya saya susah juga sih, perlu dibantu, tapi saya tidak perlulah, ya, tidak perlu gitu, Bu, ya. Itu ibu namanya satu gayung 20 terlewati itu, Bu, ya. Itu sama dengan ngajukan proposal. Jadi ibu ngomonglah sama orang kaya itu, Pak, Bu, tolonglah, saya ini punya tetangga susah kali, ya, bisa nggak bantu dia? Kalau saya ada itu saya bantu, tapi saya memang belum ada, gitu ya, Bu, ya. Jadi itu namanya apa? Al-hathu ala it'amihim, mengajak manusia untuk ikut membantunya, gitu ya. Kemudian juga tidak menghina mereka, merendahkan mereka. Jangan sampai merendahkan mereka dengan kata-kata kita, oh dasar miskin, dasar fakir, dan begitu seterusnya. Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillahi awil qa'imil laila sa'imin nahar. Lihat keutamaannya, Bu. Orang-orang yang membantu janda-janda yang miskin, yang fakir, dan juga orang-orang miskin, maka pahalanya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang kita cerita orang-orang Palestina, kemudian kita melihat bagaimana para mujahidin di sana sedang baku tembak dengan Zionis Yahudi, kemudian mereka pun banyak yang meninggal, insyaallah sebagian mereka syahid. Terkadang kita pengen juga seperti mereka mati syahid, karena orang yang mati syahid itu jelas kan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tetapi sebenarnya ada pahala-pahala yang bisa sampai ke derajat para mujahidin itu sebenarnya. Seperti
membantu orang-orang miskin. Jadi kalau kita punya tetangga susah, miskin, ya, yang hidup di ruli-ruli, susah mereka, mungkin ada orang tua, anaknya enggak bertanggung jawab, sakit-sakitan, hidup hanya lewat uluran tangan, kita bantu lillahi ta'ala, karena Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang bersegera membantu janda-janda miskin dan orang-orang miskin itu sekedudukan dengan mujahid, para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, awil qaimil lail as-saimin nahar, bahkan lebih mulia dibandingkan orang yang terus melaksanakan qiyamul lail dan orang yang melaksanakan siyamun nahar, puasa sunnah. Lihat keutamaannya kan luar biasa. Itulah keutamaan ihsan kepada orang-orang miskin. Kemudian wal jari dzil qurbah wal jari al junubi wa sahibi bil jambi. Kemudian berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, ataupun kepada teman sejawat. Begini Bu, tetangga itu ada 3 macam Bu. Tetangga yang di kiri kanan kita itu ada 3 macam. Macam yang pertama, ada tetangga itu memiliki 3 hak. Ada yang kedua memiliki 2 hak. Ada yang ketiga memiliki 1 hak. Adapun tetangga yang pertama, dia memiliki 3 hak. Kalau seandainya tetangga yang di samping kita ini bukan hanya seorang tetangga, tapi dia juga kerabat kita dan dia juga seorang muslim. Jadi kalau ibu punya tetangga, dia muslim, kemudian dia kerabat ibu juga, ya kan? Maka dia punya 3 hak. 1 hak bertetangga, 2 hak kerabat, 3 hak seorang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tetangga sebelah ibu itu bukan kerabat tapi dia muslim, berarti punya 2 hak tuh. Pertama, hak selaku tetangga. Yang kedua, hak selaku muslim. Kemudian yang ketiga, ibu punya tetangga, dia bukan kerabat, bukan muslim, dia non muslim, maka tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga. Hak bertetangga, tetap mereka tetangga kita walaupun non muslim. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam deretan para pendusta agama itu ayamnaunal maun. Apabila tetangga sebelah kita non muslim umpamanya tiba-tiba datang ke ibu sebagai tetangga, mungkin pinjam gasnya, pinjam kompornya, pinjam pancinya, pinjam kualinya, pinjam peralatan dapur lah, apa-apa gitu kan, atau mungkin bumbu-bumbu dapur. Mereka punya hak Bu, ibu tidak boleh mencegah. Ngapain Ustaz, kafir aja gitu, boikot aja lah katanya. Nggak begitu Bu, ini nggak memerangi ibu. Kecuali dia memerangi ibu, ialah diboikot. Dia kan nggak memerangi, ya, dia berbuat baik tetangga kita, maka tetap harus diberi. Pinjam panci kasih, kuali kasih, kan itu. Masalah Ustaz, pernah saya kasih tidak balik, ya diminta lah Bu. Kuali kemana kemarin tuh mana, kan itu. Jadi diminta, kan apa susahnya? Jadi intinya bahwa di sini kita berbuat baik kepada tetangga walaupun dia non muslim, karena dia masih punya hakul jiran namanya, hak bertetangga. Kadang-kadang begini Bu, tetangga ini kadang-kadang dia lebih tahu kondisi kita dibandingkan kerabat yang lainnya. Ibu punya saudara tapi jauh di kampung sana, atau mungkin ibu punya saudara tapi mungkin lain perumahan, ya, satu kota Batam tapi lain tempat. Ketika ibu sakit, ketika ibu meninggal, atau ketika ibu ada kesusahan, itu terkadang tetangga dulu yang tahu tuh. Terkadang tetangga dulu yang pertama kali nolong kita, memberikan pertolongan kepada kita, meminjamkan sesuatu kepada kita, kan. Makanya Jibril itu sampai-sampai berwasiat kepada Rasul tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasul menyangka tetangga itu
bisa mendapatkan hak waris, saking dekatnya. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Ya, dengan cara apa? Hormati tetangga tuh. Kemudian juga berusaha berbuat baik. Dan kalau tetangga berbuat jahat, berusaha sabar. Kaful adza namanya ya. Tidak membalas kejahatan tetangga. Sebab kalau kejahatan dibalas kejahatan, apa bedanya ibu dengan tetangga? Sama-sama gila kan bu? Tapi kalau tetangga berbuat jahat, ibu tidak melawan, berarti yang waras ibu, yang gila dia, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, ibu yang jahat, dia yang baik, ibu yang gila namanya. Ya, jadi berbuat baik kepada tetangga itu bagian daripada al-ihsan. Baik tetangga yang punya 3 hak, baik tetangga yang punya 2 hak, baik tetangga yang hanya punya 1 hak saja. Kemudian wabni sabil, juga berbuat baik kepada ibnu sabil, orang yang sedang safar kan begitu, orang yang kehabisan bekal. Makanya kenapa kalau ibu punya rumah banyak, kos-kosan banyak kan gitu ya, entah punya 5 atau 10 pintu, yang 1 pintu itu nggak dikoskan lah. Mungkin ada para musafirin yang nggak punya tempat, perlu singgah sehari 2 hari, sudahlah ditaruh di rumah dia saja, di kos-kosan dia. Maka kata Nabi SAW, pahalanya mengalir sampai kematiannya. Dan yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, kata Allah, dan hamba sahaya, budak-budak kan gitu. Kemudian juga Nabi SAW bersabda di sini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Jika hendak dengan cara, hendaklah seseorang dari kalian mengasah mata pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Lihat bagaimana Islam sempurna, luar biasa. Berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun kita tetap berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyiksa binatang, hatta dalam penyembelihan. Sampai-sampai Rasul pernah melihat ada orang yang hendak menyembelih kambing, tapi sebelum disembelih digebukin dulu kambingnya tuh, karena susah jalan. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau akan membunuh 2 kali, katanya. Sudah dia tersakiti dengan pukulanmu, disembelih pula dia. Itu sama dengan membunuh 2 kali, kata Nabi. Makanya kenapa kalau kita membaca kitab fikih itu tentang adab-adab penyembelihan itu, kita tidak boleh mengasah pisau loh di depan muka kambing yang mau disembelih itu. Ngasah pisau saja di depan muka dia tak boleh. Atau memperlihatkan kambing yang sudah disembelih kepada kambing yang akan disembelihnya, kepada kawannya, karena mereka juga punya insting masalahnya kan begitu. Itulah bentuk bagaimana Islam itu mengajarkan ihsan hatta kepada binatang. Sampai satu hari Rasul itu bersama pasukan, rupanya ada pasukan dia mengambil anak burung. Tiba-tiba induk burungnya itu datang melayang-layang di atas pohon, nyari anaknya nggak ada. Rasul paham. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang mengambil anak burung itu, kembalikan. Siapa yang mengambil anak burung itu, kembalikan, katanya. Tidakkah kalian lihat bagaimana induk itu mencarinya? Akhirnya kemudian sahabat mengatakan, iya wahai Rasul, aku yang mengambilnya. Kata Rasul, kembalikan kepada induknya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kasih sayang, tidak memisahkan induk binatang dengan anaknya. Tapi betapa banyak kasih sayang seperti ini tidak ada dalam kehidupan manusia, terutama
orang-orang yang sudah bercerai biasanya kan Bu, kadang-kadang rebutan anak, kemudian anaknya entah ikut bapaknya entah ikut ibunya, nanti salah satu orang tuanya mau nengok itu tidak boleh tuh. Itu sama dengan memisahkan orang tua dengan anak tuh namanya tuh. Induk burung dengan anak burung saja Rasul marah, nggak boleh. Ini pula kita misahkan loh, manusia dengan manusia yang lainnya, pada itu orang tuanya. Urusan bercerai itu urusan orang tua, anak itu tidak ada urusan dengan orang tua. Ya Bu ya. Jadi bercerai itu kan urusan si ibu bapaknya itu. Lah anaknya salah apa? Kenapa kemudian didoktrin sama orang tuanya sampai kemudian ditanamkan dendam sama ibunya supaya benci sama bapaknya, atau sebaliknya kan? Ini kan melampaui, ini terlalu bahasanya ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi indahnya Islam sampai ihsan itu juga mencakup kepada binatang. Taib. Lalu apa sih keutamaannya kalau ibu berbuat baik itu secara umum ya? Apa keutamaannya? Yang pertama Bu, ihsan itu, berbuat baik itu adalah tariqun ila rahmatillahi azza wa jalla. Salah satu jalan kita mendapatkan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah ya. Mendapatkan rahmat itu sesuatu yang luar biasa. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Karena lawan daripada rahmat itu laknat. Dan laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat, didekatkan dengan azab. Tapi kalau rahmat itu didekatkan dengan Allah dan dengan surganya, maka orang yang ihsan akan dekat dengan rahmat Allah. Yang kedua, al-ihsan tariqun ila mahabbatillahi azza wa jalla. Ihsan ini jalan mendapatkan kecintaan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat ihsan baik itu. Dan saya sudah jelaskan tadi, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan membawa semua malaikatnya ikut mencintai kita, dan membawa seluruh makhluknya yang ada di bumi ikut mencintai kita. Kemudian yang ketiga, al-ihsan sababun fi nailil ilmi wal fiqhi fid din. Berbuat baik itu sebab ibu mendapatkan pengetahuan dan kecerdasan dalam agama. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Yusuf ayat 22 kan, walamma balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nujzil muhsinin. Ketika Yusuf sudah sampai usianya, maka kami berikan hukum dan juga ilmu, dan itulah kami balas kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat, al-ihsan sababun fi ihsanillahi azza wa jalla ila abdihi. Jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia, itu menyebabkan Allah berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka Allah akan berbuat baik kepada kita, karena kita sudah berbuat baik kepada makhluknya. Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan orang berbuat baik pasti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang berbuat jahat pasti juga akan mendapatkan kejahatan. Maka orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan, dan itu mujarrab ya, sesuatu yang ma'ruf di masyarakat kan Bu. Orang yang suka berbuat baik pada orang gitu ya, dekat dengan orang, jangankan hidupnya disukai orang, matinya saja didoakan orang tuh. Tapi kalau orang buat jahat Bu, hidupnya saja dibenci orang, matinya dilaknat-laknat orang tuh. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara faedah ihsan adalah bahwa mereka orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan itu, maka akan mendapatkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang itu sama dengan memperbaiki diri kita sendiri Bu.
Apa kata Allah dalam Quran itu, dalam surah Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, hakikatnya engkau sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang itu, sebenarnya kita sedang memperbaiki diri kita. Dan lebih daripada itu, sababun fi salahi dzurriyyah, menjadikan sebab kebaikan anak turunan kita. Jadi kalau orang tuanya baik, Bu, nanti anak-anaknya akan baik. Tapi kalau orang tuanya jahat, ya terkadang namanya buah itu kan nggak jauh-jauh tuh dari pohonnya tuh kalau jatuh tuh. Kenapa dia maling? Wajar orang tuanya garong katanya. Gitu kan. Kok dia tukang gibah sih? Suka gibah, kalau dia dulu orang tuanya ratu gibah tuh. Jadi kadang-kadang itu yang kita khawatirkan ya, kalau kita ini tidak baik anak-anak kita mengikuti gaya kita. Walaupun tidak semua ya, tapi kan umumnya seperti itu. Anak kan meniru orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, ihsani tariqun ila azimil ajri. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dalam surah Hud ayat 115, bersabarlah karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan lebih daripada itu, ihsan itu akan mendapatkan kebersamaan bersama Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dalam surah An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan ihsan juga tariqun ila ridha ar-rahman. Ihsan itu jalan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan ihsan juga ini yang kita tunggu-tunggu, adalah tariqun ilal jannah, bisa mengantarkan kepada cita-cita semua orang yang beriman masuk surga ya. Jadi orang berbuat baik itu dijanjikan masuk surga. Bahkan lebih daripada itu, di surga dia akan memandang wajah Allah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan di surga. Apa itu? Ru'yatullah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar masuk surga, kita akan dipandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wajahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa membantu supaya kita ini mudah berbuat baik itu? Kira-kira apa ya kiat-kiatnya gitu, supaya kita ini mudah menolong orang, mudah berbuat baik, mudah khusyuk dalam ibadah, dan begitu seterusnya. Apa saja perkara-perkara yang bisa menolong kepada perkara-perkara seperti itu? Yang pertama, Bu, istisyarul abdi li muraqabatillahi azza wa jalla. Istisyarul abdi li muraqabatillahi azza wa jalla. Seorang hamba merasakan bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang merasa diawasi, maka dia akan menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya, termasuk menjaga ibadahnya kan, karena dia dilihat masalahnya. Yang kedua, tadhkurul tudzak ataupun tadhkiratul abdi liyaumil hisab. Seorang hamba harus senantiasa diingatkan tentang hisab, bahwa ada balasan setelah kematian. Sehingga kalau membuat jahat itu mikir dia kan, Bu, saya kalau zalim sama orang di akhirat ini hukumannya nih. Tapi kalau saya berbuat baik, ini hukumannya. Kalau orang selalu kemudian melihat setelah kematian bahwa di sana ada hisab, ada balasan, pasti dia akan berbuat ihsan. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi annal amala amanatun wa mas'uliyatun.
mengetahui bahwa setiap tingkah laku kita itu amanah dari Allah, dan semua amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-ikhlas fil amali wa adamut tahawun fihi wa adamul istihanah bihi. Berusaha untuk ikhlas beramal karena Allah. Karena kalau beramal kepada Allah itu tidak akan lelah, Bu. Orang kalau beramal karena Allah, walaupun harus berjalan berkilo-kilo, bermil-mil, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak akan lelah kalau niat kita karena Allah. Tapi kalau niat kita manusia, Bu, niat ibadahnya untuk manusia, pasti lelah. Setelah beribadah kok tak ada pujian, kok tak terdengar ada orang yang ngomongin kita, langsung lemas. Karena ibadahnya kan kepada manusia kan, hanya karena ingin dapat pujian. Kalau enggak dapat pujian langsung lemaslah orang itu, malas juga ibadah kan. Makanya ikhlas itulah yang menyemangati kita ibadah gitu ya. Kemudian yang kelima, at-ta'awun, senantiasa saling tolong menolong, ya, tetangga dengan tetangganya, kawan dengan kawannya, pokoknya saling menolong lah kan itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga yang keenam, hindari akhlak-akhlak buruk seperti menipu, berbohong, riba dan lain sebagainya gitu ya, akhlak-akhlak yang kira-kira menghalangi kita dengan al-ihsan, berbuat baik. Itulah diantara hal-hal yang bisa menolong supaya kita mudah berbuat baik. Nah, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala juga membagikan tentang beberapa ihsan. Ibu baca sendiri tadi sudah saya jelaskan kan. Cuman beliau menambahkan di sini ihsan kepada pembantu. Dengan cara apa? Dengan memberikan upahnya sebelum keringat, tidak memerintahkan hal-hal yang tidak perlu atau membebani di luar kemampuannya, menjaga kehormatannya, memuliakan kepribadiannya. Jika ia pembantu rumah tangga, maka dengan memberinya makan sebagaimana kepada keluarganya. Karena banyak saya dengar ya, entah sinetron atau apa, kadang-kadang kan memberi makan pembantu itu dibedakan, apa yang kita makan dengan yang dimakan pembantu beda. Enggak boleh, Bu. Ya, jadi sama aja, apa yang kita makan ya pembantu juga makan. Jangan dibeda-bedakan. Mereka bukan budak, mereka itu orang merdeka. Mereka sudah berbuat baik kepada kita kan. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu rumah kita akan kotor dan begitu seterusnya kan. Maka dia sudah berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Termasuk juga di sini beliau memberikan contoh ihsan kepada segenap manusia adalah dengan berlemah lembut kepada mereka di dalam bertutur kata, saling bekerja sama dan begitu seterusnya. Kemudian beliau mencontohkan di sini ada 3 contoh. Ya. 1, di hari perang Uhud, orang-orang musyrik membunuh paman Nabi SAW, bahkan mencincang tubuhnya, memecahkan giginya, bahkan melukai Nabi. Ya, di perang Uhud itu. Kemudian seorang sahabat meminta kepada beliau agar mendoakan bencana untuk orang-orang musyrik yang zalim itu. Maka Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka kaum yang tidak tahu. Lihat, sahabat ini meminta kepada Rasul agar Rasul mendoakan kehancuran, tapi Rasul tidak mendoakan kehancuran, malah mendoakan ampunan pula. Itu menunjukkan bagaimana Rasul mengajarkan ihsan kepada kita. Diminta mendoakan kehancuran, malah Rasul mendoakan ampunan. Itulah ihsan namanya. Jadi kalau seandainya ibu ini diajaklah berbuat jahat oleh tetangga, ayo kita musuhi si Anu gitu ya, enggaklah saya, enggak bolehlah itu. Justru ibu sebaliknya malah berbuat baik karena dilihat ibu tidak punya kapasitas di situ. Kemudian yang nomor 2, pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang budak perempuannya, kipasilah saya sampai saya tidur.
Pembantu itu mengipasinya, kemudian Umar bin Abdul Aziz pun tidur. Budak itu mengantuk, kemudian tertidur juga. Ketika Umar bangun, ia mengambil kipas tersebut dan mengkipasi budaknya. Bayangkan, jadi Umar ingin berbuat baik karena dia sudah mengipasi dirinya sampai tidur. Akhirnya budaknya ngantuk, kemudian budaknya tidur, Umar bin Abdul Aziz bangun, ingin berbuat baik, dia kipasi balik tuh. Saat budak itu terbangun dan melihat Umar mengipasinya, maka langsung berteriak ketakutan. Namun Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya kamu juga manusia seperti saya, yang tertimpa udara panas sebagaimana menimpaku, maka saya mengipasimu sebagaimana engkau sudah mengipasi aku. Lihat bagaimana ulama salaf kan. Pada Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah kan itu. Dan yang ketiga, salah seorang generasi pendahulu sedang marah kepada budaknya dengan sangat marah, sehingga hendak menyiksanya. Namun budak itu berkata, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang beriman adalah orang yang menahan marah. Maka orang itu menjawab, saya menahan marahku. Budak itu berkata lagi, wal afina anin nas, dan yang suka memaafkan kesalahan manusia. Orang itu menjawab, saya memaafkanmu. Kemudian budak itu melanjutkan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka orang itu menjawab, pergilah, sekarang engkau merdeka, karena saya mengharap berjumpa dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 contoh bagaimana ihsan itu betul-betul diwujudkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Banyak. Ya, pertanyaan pertama berkenaan dengan pahala bagi orang sakit. Apakah itu khusus bagi yang benar-benar ikhlas? Bagaimana jika orang tersebut mengeluh karena sakit sekali atau karena lama sakitnya, apakah tidak mendapatkan pahala atau tidak berkurang dosanya? Syukron. Iya. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengunjungi seorang wanita namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini mencela penyakit humma, penyakit sakit kepalanya itu, dan mengatakan penyakit kepala ini tidak memberkah, katanya. La barakata fihi, katanya. Al-humma la barakata fihi. Penyakit demam ini tidak memberkah, kata Ummu Sa'ib. Maka Nabi SAW menegur dan mengajarkan doa kepada Ummu Sa'ib, tidak boleh mencela penyakit. Rasul mengatakan, la tasubbu al-humma, jangan engkau mencela penyakit demam, kata Rasul. Kenapa? Karena boleh jadi penyakit itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Makanya kenapa di sini pentingnya, Bu, seseorang itu belajar tauhid. Penting belajar tauhid itu. Bagaimana sabar, tawakal, inabah, taubat, dan begitu seterusnya kan. Supaya kekuatan tauhid itulah kita rasakan ketika sakit, Bu. Karena kekuatan tauhid itu nampak ketika sakit. Orang itu bertauhid atau tidak itu nampak ketika sakit. Kalau orang itu kuat tauhidnya, maka diuji berbagai macam penyakit pun, maka dia akan sabar, mengharap pahala, dan akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ketika sakit itu setan akan lebih dekat dibandingkan ketika sehat. Karena setan tidak reda, apalagi sakitnya parah, tiba-tiba sakit kemudian menjadikan kematiannya, ketika dia mati husnul khotimah pula. Setan tak mau. Makanya biasanya setan akan memberikan was-was kepada orang sakit supaya orang sakit itu tasakhut, tidak terima dengan takdir, mengeluh karena sakitnya, entah karena lamanya dan begitu seterusnya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini
dalam sakit parah itu, maka lebih dekatlah kepada Allah, memperbanyak zikir, doa, dan agar jangan sampai hatinya dibolak-balikan kecuali kepada kebaikan. Ya terkadang namanya orang sakit Bu, kadang-kadang ngeluh. Ya saya kira wajar ya kalau ada orang sakit kadang-kadang ngeluh karena lamanya atau karena sakitnya kan. Tapi sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin lah keluhan itu dikurangi atau segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla supaya sakitnya betul-betul membawa pahala, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja doa yang kita kirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Selain doa Rabbighfirli wali walidayya, apa boleh mengirim bacaan Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal? Iya. Yang ditunggu-tunggu orang tua dari dua anaknya adalah dua perkara. Satu, doa ampunan. Minta kepada Allah agar orang tua kita yang meninggal itu diampuni dosanya. Yang kedua, minta ditetapkan. Karena orang-orang yang di kuburan itu sedang difitnah dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka minta kepada Allah agar ditetapkan jawabannya. Karena kuburan itu bukan hanya sekedar raudun min riyadil jannah, tapi juga menjadi hufratun min hufarin nar. Dia bisa menjadi taman dari taman-taman sorga, tapi bisa juga menjadi lubang menuju arah neraka. Maka kewajiban anak adalah berdoa kepada kedua orang tua kita dengan doa meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Yang kedua, meminta agar ditetapkan jawabannya. Terus itu yang kita minta, itu yang ditunggu mereka. Dan doa itu sesuatu yang disepakati Bu. Ada dua amalan yang sepakat sampai, tidak ada khilaf ulama. Kalau ibu ingin mengirim pahala kepada orang yang meninggal dunia, terutama orang tua kita, lakukan dua perkara ini. Ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Pertama doa, yang kedua sedekah. Doa dan sedekah. Adapun yang lainnya menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Termasuk juga mengirim bacaan Quran, khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi dua perkara ini menjadi kesepakatan ulama, pasti sampai, doa dan sedekah. Ada juga yang mengatakan kalau yang dimaksud mengirim bacaan Quran itu maksudnya bertawasul. Ibu baca dulu Qurannya, otomatis kan kalau ibu baca Quran setiap satu huruf 10 kebaikan kan Bu, kalau ikhlas. Kemudian setelah baca Quran selesai, kemudian ibu katakan, ya Allah, kalau tadi dalam bacaan Quran saya ada pahalanya, maka saya ingin kirim pahala saya kepada kedua orang tua saya. Jadi dia bertawasul dengan pahala bacaan Quran. Ada yang membolehkan seperti itu Bu. Ya, tetapi yang jelas bahwa kalau ingin mengirim pahala kepada orang tua, yang jelas-jelas saja, berdoa dan sedekah. Ya, sumbanglah masjid-masjid, pesantren-pesantren, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Ya, kemudian niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Bismillah. Afwan Ustaz bertanya di luar tema. Saya punya sahabat mu'alaf. Ketika menikah dinikahkan oleh wali, tetapi tidak disebut nama ayahnya karena ayahnya masih Kristen non-Muslim. Apakah benar seperti itu? Ketika menikah disebut dengan Fatimah binti Fulan nama wali nikahnya, bukan nama ayah wali hakimnya. Iya, bismillah, alhamdulillah. Tidak boleh seseorang itu memindahkan bin kepada siapapun. Enggak boleh. Enggak boleh umpamanya walaupun non muslim, tetap dia bin itu tetap kepada bapak kandungnya. Kepada bapak kandungnya. Karena Nabi SAW punya anak juga namanya Zaid. Dulunya Zaid ibn Muhammad, tapi kemudian oleh Nabi SAW dikembalikan nasabnya kepada ayah aslinya, Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha.
Dan seorang mu'allaf kalau dia menikah sementara bapaknya masih kafir, maka dia tidak punya wali. Walinya wali hakim. Dalam hal ini Pak Kua, ya. Kecuali kalau dia punya paman, pamannya muslim, bapaknya non muslim tapi pamannya muslim, beralih ke pamannya lah. Tapi kalau seluruh wali-walinya yang berhak jadi wali dia tidak ada karena semua kafir, maka masuk pada hadis Nabi SAW, fasultan waliyun mala waliyalahu. Maka sultan maksudnya penguasa menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Dalam hal ini Pak Kua kan begitu. Tidak boleh menikah lewat Pak Kiai, Pak Ustadz, nggak sah nikahnya ya. Jadi soal nasab ya dikembalikan kepada ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz tentang talqin mayit? Iya, talqin, ditalqin lah. Maksudnya talqin mayit ini, kalau yang dimaksud adalah ketika sakaratul maut, maka ini yang dianjurkan. Jadi ketika orang sedang naza, maka kita mentalkin supaya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang dilakukan Rasul kepada pamannya Abu Talib. Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakan pamanku la ilaha illallah. Itu ketika Abu Talib sedang sakaratul maut tuh, supaya dia mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal, apa manfaat talqinnya? Yang ada doa. Ya, kalau sudah meninggal ya didoakan. Wallahu a'lam. Kemudian, Ustaz, apa hukum kita menabung di bank konvensional? Ya sebaiknya dipindahlah ke syariah. Karena bagaimanapun bank konvensional ini kan jelas-jelas ada unsur ribanya. Alhamdulillah negara kita kan sudah ada bank-bank syariah. Sebaiknya beralih kepada syariah. Ya walaupun dalam syariah sendiri saya dengar masih ada praktek-praktek riba, tapi minimalnya kan kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100%, minimalnya diringankan. Apa hukumnya kita memakai kartu kredit, ya, pembayaran tepat waktu jadi tidak dikenakan bunga, hanya saja iuran tahunan penggunaan kartu kredit biasanya untuk mempermudah transaksi online. Wallahu alam, saya belum tahu kartu kredit seperti apa. Tapi kalau yang dimaksud kartu kredit itu maksudnya uang bank dulu dipakai oleh kita, baru kita bayar. Nah, itu kan namanya utang, Bu. Ibu sama aja numpuk-numpuk utang itu. Gitu maksudnya, Bu ya. Kartu kredit itu dibayari dulu, kita pakai nanti habis itu kita bayar gitu atau gimana? Saya tidak paham di kartu kredit karena saya manual sih, Bu. Ya. Saya tidak pernah pakai kartu-kartu kayak gini kecuali kartu handphone. Ya, tahu saya. Kalau ini saya tidak paham. Wallahu a'lam. Tapi kalau maksudnya diisi dulu oleh pihak yang lain gitu ya, kita pakai yang permudah, itu sama aja dengan utang, Bu. Ya. Apakah boleh mensolatkan jenazah 2 kali? 1 kali di rumah, 1 kali di masjid? Boleh, nggak ada masalah, asal orang yang mau nyolatkannya orang lain lah, bukan itu juga. Ya, kalau kita menyolatkan jenazah 1 kali aja, pemanya di rumah, perempuan di rumah nyolati dulu, nanti bawa ke masjid laki-laki, nggak masalah. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, apakah seorang yang terlahir sebagai seorang Yahudi, maka mereka sifat-sifat buruk Yahudi yang tercantum dalam Quran dan tidak ada kemungkinan mereka mendapatkan hidayah? Tidak. Selama mereka masih hidup, Yahudi masih bisa dapat hidayah. Banyak orang Yahudi juga di zaman Rasul, ya maksud tidak banyak orang Yahudi di zaman Rasul yang Muslim, tapi ada yang masuk Islam kan, seperti Abdullah ibn Salam. Di zaman Rasul, Abdullah ibn Salam tokohnya Yahudi masuk Islam. Kemudian juga pembantu Rasul Yahudi juga masuk Islam. Adalah sekitar mungkin 5 atau 6 orang di zaman Rasul itu orang Yahudi masuk Islam. Ya adalah kemungkinan dapat hidayah. Hidayah kan milik Allah, bukan milik kita. Tapi memang umumnya orang-orang Yahudi itu berbeda dengan Nasrani, kecuali kalau mereka memang di lingkungan yang sudah modern, umpamanya dia sudah pisah dengan sesama Yahudinya, karena orang Yahudi ini jahat.
Orang Yahudi ini jahat sekali karena memang Allah yang mengatakan dalam Quran kan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku. Kau akan mendapati kaum yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman itu orang-orang Yahudi. Pertama kalau disebut orang Yahudi. Tetapi apakah kemudian mereka enggak akan dapat hidayah? Ya kalau mereka mencari hidayah pasti dapat hidayah. Karena bagaimanapun kalau kita berbicara takdir, Bu, kenapa Allah menciptakan iblis? Lebih jahat iblis apa lebih jahat Yahudi? Kan iblis lebih jahat. Dan Allah tahu iblis itu akan kafir dan sudah dicatat juga dalam Lauhil Mahfuz iblis itu akan kafir. Apakah kekafiran iblis itu menyesuaikan catatan? Tidak. Kekafiran iblis itu iblis sendiri yang mau kafir, bukan karena dia dicatat sudah akan kafir sehingga harus kafir. Allah tidak sedolim itu. Iblis kafir itu bukan karena mengikuti catatan Lauhil Mahfuz, tidak, tapi dia ingin kafir sendiri. Allah sudah kasih petunjuk tapi dia ingin kafir, makanya dia dicatat dia kafir. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada doa agar hati ini selalu ikhlas dalam menolong orang lain? Ya ada. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Kadang saat menolong kita ikhlas, tapi jika orang yang kita tolong jahat membuat kita jengkel, timbul rasa kesal pada orang lain. Nah itulah kadang jeleknya kita kan. Itu namanya mengharap balasan, Bu. Ya itu namanya mengharap balasan. Ya kita menolong itu balasannya dia jangan berbuat jahat. Nah seolah kan begitu, Bu. Nah itu namanya minta balasan, minta imbalan. Kalau menolong ya menolong saja, urusan dia baik sama kita, jahat sama kita, urusan dialah. Yang jelas kita berbuat baik. Makanya minta kepada Allah agar hati kita ini jangan dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Dan yang terakhir, apakah Ustaz kita tetap mendapatkan pahala yang besar jika kita menyantuni anak yatim, janda, fakir, miskin, tapi tidak konsisten, Ustaz, karena kadang kita ada uang lebih untuk membantu mereka, kadang juga pas-pasan dan begitu. Ya tetaplah dapat pahala, Bu. Ya tetap dapat pahala para mujahidin, orang-orang yang membantu janda-janda dan anak-anak miskin. Ya kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi